material-material yang memiliki pori, sederhananya seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, material berpori itu cukup banyak ya, bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengelompokkan ada material berpori di alam, kemudian yang berikutnya ada nanti material berpori buatan. Nah, jadi bukan hal yang aneh bagi kita, material berpori itu banyak sekali. Contoh-contohnya di sini adalah misalkan ada paru-paru ya, kemudian ada tulang, kemudian ada ini apa namanya ini? Lupa saya. Koral, Pak. Koral ya. Nggak, dalam bahasa Indonesianya itu apa? Terumbu karang. Terumbu karang ya. Nah, terumbu karang, kemudian ada tanah, kemudian ada di sini termasuk dalamnya adalah sayap kupu-kupu gitu ya. Kemudian telur. Nah, telur itu di sini telur, cangkang telur, kemudian ada sehari-hari spons, kemudian dan lain-lain ya. Nah, termasuk mungkin teknologi sederhana yang kita sehari-hari kan ada telur asin. Nah, telur asin itu mengapa telur bebek itu bisa dibuat jadi telur asin, rasanya menjadi asin, kemudian juga sekarang ada rasa bawang, ada rasa yang lain-lain itu karena dia garamnya itu atau bawangnya itu senyawa aktifnya bisa dimasukkan ke dalam telur gitu. Nah, cara masukkannya bagaimana? Itu kan direndam, kemudian dengan tekanan yang berbeda, osmotik yang berbeda, kemudian garam itu bisa masuk ke dalam telur. Nah, itu sebenarnya adalah karena adanya pori-pori pada cangkang telur. Nah, dalam kehidupan sehari juga kan ada sekarang kalau kita mencuci piring gitu ya. Nah, itu kan pakai spons. Ada yang sponnya memang alamiah diambil dari biota laut atau sintetik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak aneh ya. Material berpori dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian contoh yang lain, misalkan ini sudah familiar bagi kita, pakaian gitu ya. Pakaian itu mengapa punya kapilaritas, kemudian juga kertas itu. Kenapa kertas itu kalau dicelupkan ke air kan basah, kemudian basahnya merambat itu. Itu karena dia punya pori-pori. Kapur gitu ya. Nggak tahu kalau dulu mungkin zaman SD ya kita sering pakai kapur di sekolah. Nah, itu sebenarnya kalau kita masukkan kapur itu direndam ke dalam air kan suka ada yang gelembung-gelembung keluar dari kapur. Nah, itu artinya gelembung-gelembung itu terdesak oleh air dalam pori-porinya sehingga pori-porinya itu terisi oleh air. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah batu bata gitu ya. Batu bata juga itu material berpori. Kemudian ada termasuk di sini beton. Beton itu juga material berpori gitu ya. Jalan aspal juga itu material berpori karena air bisa menyerap ke dalam walaupun tingkat penyerapannya kan beda-beda. Kemudian di sini ada cake ya, ada roti itu juga sama. Nah, itu adalah material-material berpori yang kita artikan sebagai material yang memiliki pori. Nah, lalu apa yang menjadi latar belakang kenapa material berpori ini dimasukkan ke dalam materi-materi di kimia material ini gitu. Kemudian material berpori ini termasuk salah satu material yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam penelitian di bidang kimia. Yang paling sederhana adalah penggunaan atau pemanfaatan senyawa-senyawa kimia yang memiliki pori itu untuk adsorpsi misalkan, atau untuk katalis, atau untuk fotokatalis. Nah, kebanyakan dari material-material berpori itu diharapkan memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga dari luas permukaan yang lebih besar itu kemudian bisa digunakan untuk mengadsorpsi
mengadsorpsi zat-zat lain atau senyawa lain sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalkan bidang lingkungan untuk absorpsi logam-logam berat, misalkan untuk fotokatalis, degradasi zat warna, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, dewasa ini dalam penggunaannya itu tidak sebatas kepada hal-hal seperti itu, absorpsi gitu ya. Termasuk juga di situ ada penyaringan. Contoh misalkan penyaringan air-air kotor. Kalau saya sebut suatu produk misalkan itu kan ada penjernihan air, yang air itu dari air galon, air mentah bisa langsung diminum gitu. Nah, itu sebenarnya penyaringannya itu menggunakan material berpori. Nah, kemudian di slide nanti ya yang sudah saya sampaikan kemarin itu ada teknik menggunakan material berpori untuk memisahkan gas. Ada gas yang ukurannya kecil seperti H2 ya, gas hidrogen, kemudian dipisahkan dari gas metan. Nah, berarti kan gas metan ukurannya besar, kemudian gas hidrogen ukurannya kecil, sehingga diatur sedemikian rupa pori-porinya itu, ukuran porinya atau diameter porinya itu yang bisa masuk itu hanya hidrogen saja. Kemudian untuk gas metan itu tidak bisa lewat ya, sehingga gas metan dan hidrogen bisa dipisahkan. Nah, kemudian yang lain-lainnya, contohnya misalkan material berpori digunakan untuk trapper atau untuk menyimpan atau untuk menangkap gas-gas misalkan. Sekarang ini ada misalkan contohnya adalah lempung, material berpori juga, itu bisa digunakan untuk mentrap karbon dioksida yang ada di polutan itu ya, polutan di alam. Nah, itu adalah contoh-contoh material berpori dalam penelitian kita gitu ya. Mungkin waktu Anda menyampaikan judul-judul tema-tema penelitian waktu itu ada beberapa yang mengkategorikan atau dikategorikan materialnya adalah material berpori. Jadi pemanfaatan pori dan permukaan untuk aplikasi-aplikasi di bidang kimia. Nah, secara umum, ini adalah contoh dari foto-foto mikroskop elektron dari SEM ya. Ini untuk berbagai material berpori. Nah, jadi permukaan-permukaan material di bidang kimia itu tidak benar-benar rata kalau kita lihat dari sisi mikroskopiknya dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi ada pori-porinya. Nah, yang gelap-gelap ini itu adalah pori ya. Ini itu pori, ini juga pori, ya, dan seterusnya juga pori. Nah, itu adalah sehingga pada saat kita gunakan untuk menyerap zat-zat tertentu, ini bisa masuk ke dalam pori-pori ini ya, yang gelap-gelap ini. Nah, itu adalah pemanfaatan dari material berpori. Nah, ini juga sama ya, gambarnya masih sama juga material berpori. Kalau yang ini diwarnai, kalau yang tadi tidak diwarnai. Nah, jadi material berpori itu banyak sekali diperoleh di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian pada dewasa ini salah satu yang paling penting itu adalah atau yang berkembang sangat pesat itu adalah nanomaterial atau nanoteknologi. Nah, material berpori juga itu termasuk ke dalam struktur nanopartikel jika ukurannya itu rentang 1 sampai 100 nanometer. Nah, material berpori jika dia memiliki ukurannya nanopartikel, ukurannya nanometer, dia akan memberikan luas permukaan yang berkali lipat dibandingkan dengan yang tidak nanopartikel. Nah, kemudian secara struktural, kemudian juga secara bentuk ruahnya itu akan memberikan aplikasi-aplikasi yang luas gitu ya. Seperti contohnya di sini adalah pemisahan, kemudian penukar ion, penukar kation, penukar anion gitu, katalis, kemudian sensor, kemudian isolasi biologika molekuler gitu ya, kemudian juga purifikasi itu pemurnian atau penjernihan. Nah, jadi banyak sekali manfaat-manfaat dalam material berpori ini yang bisa kita explore
dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mungkin nanti ada pada saat Anda melakukan penelitian. Nah, itu manfaat dari material berpori. Nah, kemudian material berpori kita lihat ini ya. Nah, ini parameter-parameter apa sih material berpori itu? Nah, secara umum material berpori itu adalah material padatan yang memiliki pori gitu ya. Jadi sederhana saja gitu ya, material berpori. Nah, akan tetapi ada batasan porositas. Porositas itu artinya adalah perbandingan volume pori terhadap volume ukuran secara keseluruhan dari material itu. Contohnya misalkan saya punya suatu kubus, suatu material bentuknya kubus, ukurannya 1 meter kubik misalkan. Nah, berarti maksimum ukuran porinya itu adalah 0,95 meter kubik gitu. Jadi porositas itu maksimum 0,95. Itu artinya adalah fraksi dari atau perbandingan volume pori terhadap volume material secara keseluruhan ya. Nah, kalau kurang dari 0,2 porositasnya itu tidak dikategorikan sebagai material berpori. Karena pada umumnya 0,2 itu, di bawah 0,2 itu dia tidak disebut sebagai material berpori karena hanya terjadi lekukan-lekukan saja di permukaannya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan porositas. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ada istilah-istilah volume pori, distribusi pori, jari-jari pori, diameter pori gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita pahami di awal, karena untuk menentukan apa sih material berpori itu. Nah, pori sendiri itu adalah lubang ya, kalau kita artikan itu lubang, di mana lubang itu kedalaman lubang itu lebih besar dibandingkan dengan diameternya. Nah, kita bayangkan saja sumur gitu ya, sumur air itu kan misalkan diameternya hanya 1 meter, kedalamannya 7 meter, itu disebut sebagai pori. Tapi kalau kolam ikan misalkan ya, luasnya misalkan 100 meter persegi, tetapi kedalamannya cuma 1 meter. Nah, itu tidak disebut sebagai pori. Itu hanya lekukan di permukaan. Nah, itu jadi yang disebut pori itu adalah kedalamannya lebih besar atau lebih dalam, lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan diameternya, disebut pori. Nah, kemudian nanti ya di ASSK yang anorganik itu kan ada GSA, Gas Absorption Analyzer, atau SSA, Surface Area Analyzer. Itu sebenarnya adalah untuk menghitung pori, menghitung luas permukaan pori, menghitung diameter pori, menghitung distribusi pori dan lain-lain itu. Nah, itu di lab kita di lab terpadu itu ada gitu ya alat itu gitu. Sehingga saya rasa penting untuk disampaikan terkait kaitan antara material berpori ini dengan SAA. Nah, makanya bagi Anda yang mengambil kimia material, mungkin nanti pas saya jelaskan yang SAA nyambung gitu ya. Nyambung karena dasar-dasar dari pengukuran pori dengan menggunakan gas nitrogen itu ada di sini gitu, ada di material berpori ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini apa sih pori itu? Nah, pori ini macam-macam ya. Ada yang disebut open pores, jadi pori-pori terbuka. Ada yang closed pores, pori-pori tertutup gitu. Nah, di sini contoh-contohnya itu terkait dengan akses suatu zat terhadap pori-pori tersebut gitu ya. Nah, yang di sini ada A, kemudian A itu yang ini ya. Nah, ini disebut sebagai closed pore karena dia tidak nyambung ke keluar. Nah, saya harapkan Anda membayangkan gambar ini itu 3 dimensi ya. 3 dimensi, jadi tidak hanya panjang dan lebar saja.
tapi bentuk 3 dimensi. Nah, kemudian B, C, D, E, F, B, C, D, E, F itu open pore. Open pore itu artinya dia pori-porinya terbuka. Jadi kalau misalkan ada suatu zat, dia itu bisa masuk ke pori-pori B ini, atau dia bisa masuk ke pori-pori C ini, dan seterusnya. Tapi kalau ke A nggak bisa, karena dia tidak punya akses. Kemudian B dan F, B ini, F ini, dia kan open pore. Tetapi kategorinya itu adalah blind pore. Nah, blind pore itu artinya buntu. Jadi pori-porinya buntu. Ya. Nah, pori-pori yang buntu ini itu akan terisi bagian dalam dulu, kemudian nanti dia akan diisi oleh acerbat, lama-lama dia akan penuh dan penuh. Ya. Nah, itu nanti di SA. Di SA nanti kita lihat bagaimana sih proses pengisian blind pore seperti ini. Kemudian yang E itu adalah true pore. Jadi dari C kan dia bisa masuk, kemudian dia bisa keluar lagi ke C di sini, atau dari C ini dia bisa keluar lagi D, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dari sisi aksesnya, aksesnya itu ada yang close pore, ada yang open pore, ya. Kemudian ada yang blind pore, ada yang true pore. Nah, kemudian dari bentuknya, yang C ini cylindrical open, jadi dia silindris kemudian tembus. Kemudian yang F ini cylindrical blind, jadi dia bentuknya silindris, tabung, tetapi buntu. Yang B itu in bottle shape, jadi dia seperti tempat nyimpen tinta gitu ya. Tempat nyimpen tinta itu kan lubangnya kecil, tetapi dalamnya lebih besar. Atau kalau sekarang saya sudah tidak pernah lagi membeli itu, karena zaman dulu waktu kecil itu suka ada kan pulpen marker gitu ya, itu bisa diisi dengan tinta gitu. Nah, kemudian yang D, funnel shape, itu adalah funnel itu kan terowongan gitu ya, jadi dia nyambung gitu ya, funnel. Kemudian yang G, roughness itu dia tidak dihitung sebagai pori, tetapi ini adalah cekungan atau lekukan-lekukan yang tadi saya bilang. Yang G ini tidak disebut sebagai pori karena luasnya dia lebih lebar, tetapi kedalamannya dia lebih pendek, sehingga tidak disebut sebagai pori. Ini adalah roughness, jadi itu hanya lekukan saja atau cekungan saja. Yang pori-pori itu adalah yang selain G. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk mempermudah penamaan dari ukuran pori, di sini ada 3 material berpori itu dikategorikan sebagai mikroporus. Jadi ukuran porinya itu kurang dari 2 nanometer. Contohnya karbon aktif. Karbon aktif yang dipakai untuk penjernihan air itu mikropori. Nah, kemudian yang kedua adalah mesopori. Mesopori itu ukurannya lebih besar. Ini ukurannya berkisar antara 2 sampai 50 nanometer. Nah, diameternya ya. Contoh-contohnya adalah zeolit, kemudian bentonit, kemudian kaolin, kemudian TiO2 gitu. Ini adalah contoh-contoh dari mesopori. Nah, kebanyakan di alam yang sering kita pakai untuk penelitian itu adalah mesopori. Kalau mikropori itu karbon aktif itu kecil ukurannya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah makropori. Nah, makropori itu kebanyakan dipakai untuk katalis senyawa-senyawa organik yang ukurannya besar atau rantainya panjang. Contohnya adalah material-material sintetik untuk perengkahan minyak bumi misalkan. Itu adalah material berpori. Bisa dibuat dari apa? Misalkan dari silika atau zeolit dengan ukuran besar. Kalau yang mesopori itu zeolit alam, itu biasanya mesopori. Tapi kalau zeolit sintetik seperti ZSM atau MC41 itu makropori, sehingga bisa digunakan untuk perengkahan minyak bumi atau katalis untuk senyawa-senyawa organik yang rantainya panjang. Begitu ya.
Nah, ini contoh-contohnya, contoh dari mikro, meso, dan makro. Yang mikropori itu tadi selain selain karbon aktif, juga contohnya di sini adalah cangkang telur ayam ya. Nah, ini ukurannya yang ini itulah mikropori, atau juga mungkin bebek ya, telur bebek juga, sehingga yang bisa masuk itu adalah Na+ dan Cl-, sehingga telur bebek itu jadi telur asin ya. Nah, jadi kalau Anda mau membuat telur asin dengan teknologi material berpori ya, secara ideal Anda harus ngukur dulu gitu. NaCl-nya ukurannya berapa, pori-porinya ukurannya berapa gitu. Nah, mungkin yang sekarang kita dapati kan ada telur asin rasa bawang ya. Nah, itu kan artinya senyawa aktif dalam bawang itu masuk ke pori-pori. Belum ada mungkin telur asin rasa nanas misalkan gitu ya. Karena mungkin senyawa aktif dalam nanas itu ukurannya besar. Atau telur asin rasa jeruk misalkan gitu ya. Nah, itu karena ukurannya besar gitu. Nah, itu perlu teknologi sebenarnya. Ya, jadi pemilihan bahan pun itu harus disesuaikan dengan ukuran porinya. Nah, kemudian kan NaCl juga. NaCl itu garam dapur itu kan mudah untuk dimurnikan. Dan ukurannya relatif lebih kecil. Na kan ukurannya diameternya kecil. Kalau misalkan dibandingkan dengan MgCl sama-sama juga garam, tapi Mg kan ukurannya besar. Ya, nah, itu pengaruh juga karena pori-porinya kecil. Nah, kemudian yang mesopori, kalau tadi karbon aktif itu adalah mikropori. Nah, kalau karbon nanotube dalam bentuk karbon membran itu sudah mesopori. Jadi ukurannya lebih besar ya. Ukurannya lebih besar. Kemudian juga contoh yang lain adalah jelit alam, kemudian lempung-lempung alam, itu juga mesopori. Nah, kemudian yang makropori contohnya adalah untuk kolom dalam instrumen. Kolom-kolom dalam CMS, misalkan dalam HPLC, itu ukurannya makro. Jadi ukurannya lebih besar. Gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari klasifikasi dari mikropori, mesopori, dan makropori. Nah, nanti pada saat membahas instrumen surface area analyzer, kita bisa menentukan mana mikro, mana meso, mana makro itu dari bentuk grafiknya. Dari bentuk grafiknya secara langsung nanti ada absorpsi gas N2 oleh material itu melalui pori-porinya. Kalau dia memiliki kurva histerisis, itu artinya dia mesopori. Kalau kurvanya dia tidak memiliki bentuk histerisis, itu artinya dia mikropori. Gitu. Kemudian kalau makropori itu dia semakin tinggi tekanan gasnya itu akan bertingkat. Gitu. Nanti kita bisa mengidentifikasi itu dari 6 bentuk grafiknya. Gitu ya. Nah, itu salah satu gabungan antara materi di material berpori dengan ASSK untuk yang SAA. Nah, jadi saya harapkan ini kan lebih dulu ya, material berpori itu sengaja disampaikan lebih dulu sehingga nanti yang di bagian kuliah yang kemarin itu sudah mengerti gitu apa itu material berpori. Kemudian, nah ini beberapa sifat yang dimiliki material berpori. Sifat-sifat ini nanti sangat menentukan kepada aplikasinya. Nah, material berpori ini salah satu yang ada 4 sifat yang diperhatikan sehingga dia aplikasinya beda-beda. Yang pertama adalah sifat alamiah dari materialnya. Sebagai contoh, misalkan kalau material berpori itu terbuat dari senyawa-senyawa yang hidrofobik, berarti dia cocok untuk menyerap senyawa-senyawa organik. Kalau dia terbentuk dari senyawa-senyawa hidrofilik, berarti dia cocok untuk menyerap air. Dan seterusnya. Itu sifat alamiah dari materialnya. Ada juga material berpori ini ada yang bentuknya itu komposit, ada yang bentuknya itu polimer.
ada yang bentuknya itu non polimer dan lain-lain gitu ya, sehingga sifat alamiahnya beda-beda. Nah, kemudian yang kedua, geometri porinya. Nah, tadi kan geometri pori itu ada yang secara akses, ada yang tembus, ada yang kutu, dan seterusnya. Itu juga pengaruh. Kalau dia, misalnya contohnya begini, jika material berpori itu memiliki lebih banyak pori yang tembus, artinya dia cocok untuk penjernihan air gitu ya, atau pemurnian gas. Tetapi kalau kebanyakan porinya itu adalah buntu, maka dia lebih cocok untuk proses adsorpsi atau proses katalis. Nah, itu pengaruh dari geometri pori terhadap aplikasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah porositas. Porositas itu terkait tadi kan volume pori dibandingkan dengan volume material secara keseluruhan. Nah, jika porositasnya tinggi, artinya material itu dia mudah hancur atau getas atau dia rapuh gitu ya. Karena sebagian besar dalam materialnya itu diisi oleh udara, oleh ruang kosong, sehingga porositasnya menjadi tinggi dan sifatnya menjadi rapuh atau getas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ukuran pori. Nah, tadi kan sudah disebutkan ukuran pori itu menentukan untuk apa dia digunakan. Apakah untuk adsorpsi gas atau adsorpsi logam berat, apakah adsorpsi polutan organik yang ukurannya lebih besar dan seterusnya ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, karena porositas dan juga material berpori itu banyak digunakan dalam proses adsorpsi, fotokatalisis, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan tekanan yang sangat tinggi gitu ya, maka harus diperhatikan adalah sifat mekaniknya, di mana sifat mekaniknya itu harus kuat gitu. Karena misalkan ada tekanan yang tinggi misalkan ya. Nah, sehingga dalam kaitannya dengan sifat mekanik ini, yang paling penting dalam penggunaan atau aplikasinya itu adalah tergantung kepada kombinasi dari keempat sifat ini, tergantung kepada sifat alamiahnya, porositasnya, ukuran pori, dan geometri porinya. Nah, itu jadi penelitian-penelitian kimia itu kebanyakan adalah untuk mencari kondisi atau mencari formula yang maksimum atau yang ideal dari material berpori yang kita punya ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh dari material-material berpori, ada kertas, ada polimer, ada logam, ada gelas, ada keramik. Di sini kita bisa lihat juga sifat-sifatnya, densitasnya, permeabilitasnya, strength-nya, ukuran porinya, resistensi secara thermal, kemudian resistensi kimiawi, lifetime-nya, kemudian dan lain-lain ya. Nah, ini kita bisa mengkombinasikan ini untuk aplikasi yang ingin kita lakukan gitu. Nah, jadi keempat sifat tadi itu menjadi penting gitu ya di sini. Nah, di sini aplikasi-aplikasinya. Nah, pada aplikasi-aplikasi industri, material berpori itu yang paling banyak digunakan adalah open pore. Jadi open pore itu adalah pori yang terbuka. Nah, kemudian material berpori juga bisa digunakan untuk filter. Filter itu penyaring atau carrier. Atau carrier itu pembawa ya. Carrier katalis, kemudian juga bioreaktor, sehingga dia membutuhkan porositas yang tinggi gitu ya. Sehingga dia bisa mengembangkan materialnya itu lebih banyak. Nah, pada open pori, penetrasi pori itu menjadi penting untuk berbagai aplikasi industri. Contohnya adalah distribusi gas, kemudian juga sebagai filter gitu ya. Nanti itu aplikasinya itu sangat tergantung kepada sifat dari material berpori yang kita punya itu. Nah, kemudian yang lainnya ini close pore. Nah, digunakan kebanyakan untuk isolator thermal ataupun suara. Nah, kalau Anda main ke CH ya, Convention Hall, UIN itu kan pinggir-pinggirnya itu kan ada dinding yang dilapisi oleh material yang bolong-bolong. Atau kalau Anda main ke studio musik, di studio musik itu kan ada peredam suara gitu ya. Nah, itu kebanyakan dia adalah material berpori.
Kenapa material berpori? Itu karena dia bisa mengisolasi suara yang dikeluarkan sehingga dia tidak menyebar kemana-mana sehingga kedap suara. Gitu ya. Nah itu contoh aplikasi dari material berpori. Nah kemudian yang contoh-contoh yang lainnya adalah bahwa densitasnya itu juga penting. Itu terkait dengan surface areanya. Jadi ukurannya sangat kecil, nanti akan menghasilkan surface area yang besar. Karena kan dalam teori kimia itu kan semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Atau area permukaannya semakin besar. Nah, sehingga banyak digunakan untuk fotokatalis, katalis, adsorben, dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga sama ya sebetulnya. Jadi untuk distribusi, kemudian juga di sini tadi sudah saya sebutkan yang terakhir, increase in porosity, kenaikan porositas itu akan mengakibatkan decrease mechanical strength. Jadi semakin tinggi porositas, maka kekuatan mekaniknya semakin berkurang. Tadi karena sebagian besar volume material berpori itu ditempati oleh ruang kosong. Nah, ini juga berpengaruh kepada penggunaan material berpori untuk struktur bangunan. Contohnya misalkan kan tadi beton itu sebagai material berpori juga gitu ya. Nah, kalau struktur betonnya itu terlalu banyak ruang kosongnya, terlalu banyak porinya, maka bangunan itu tidak akan kuat gitu. Nah, makanya kalau kita lihat tukang bangunan itu membuat cor-coran itu kan suka ditekan-tekan ya oleh tongkat atau oleh bambu atau oleh besi gitu agar masuk ke cetakannya sehingga itu diharapkan pori-porinya lebih kecil. Nah itu ya, itu adalah contoh dari material-material berpori itu sebagai awal. Silakan kalau ada yang mau bertanya dahulu terkait dengan material berpori. Kalau dalam satu material berpori itu, ukuran porinya itu seragam atau tidak? Oke. Tadi kan ada disebut sebagai distribusi pori ya. Nah, distribusi pori itu artinya mengartikan bahwa pori-porinya itu tidak seragam. Terlebih lagi kalau dia bahan alam. Nah, bahan alam itu kebanyakan distribusi porinya itu mengarah ke mayoritasnya ya. Itu ke mikro, meso atau makro gitu ya. Kalau alamiah itu. Tetapi kalau material berporinya itu sintetik yang dibuat direkayasa sedemikian rupa dengan cetakan-cetakan yang sama, itu diharapkan ukuran porinya itu sama gitu ya, untuk semua bagian. Nah, jadi itu tergantung kepada asal dari materialnya. Kalau alamiah lebih cenderung dia beda-beda, tetapi ada yang mayoritas. Kemudian kalau untuk yang sintetik itu kebanyakan dia sama ukurannya. Begitu ya, Yuni. Kalau pengaruhnya itu, pengaruh ke seragaman porinya itu gimana ya Pak? Oke, jika misalkan yang alamiah itu digunakan untuk proses adsorpsi, misalkan karena ukuran porinya beda-beda ya, itu justru pasti akan berpengaruh kepada efektivitas penyerapan misalkan. Contoh misalkan ukuran partikel yang ingin diserap itu diameternya misalkan 50 nanometer. Tetapi ukuran porinya tidak rata. Ada yang 20 nanometer, ada yang 30 nanometer, ada yang 80, ada yang 100 nanometer ya. Nah, otomatis yang bisa menyerap yang ukuran partikel tadi 80 nano itu hanya yang 80 sampai yang 100 nanometer. Yang 20 dan 30 nanometer itu tidak bisa menyerap apapun, sehingga itu akan kosong gitu. Nah, itu terkait dengan efektivitas dari pemanfaatannya. Nah, beda lagi kalau misalkan distribusi porinya itu merata, di semua bagian ukuran porinya sama. Sehingga pada saat digunakan untuk menyerap dengan ukuran yang kurang dari ukuran porinya, maka seluruh porinya akan bisa digunakan. Nah, itu efektivitas.
Nah, makanya kalau Anda menggunakan material berpori itu dari alam, seringkali ada treatment tertentu. Kalau zeolit misalkan ada aktivasi dulu, ada pencucian dulu gitu ya. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang menyumbat pori dan juga untuk menyeragamkan ukuran pori. Nah, sehingga nanti dapat digunakan lebih maksimal kepada itunya ya, kepada aplikasinya. Begitu, Yuni. Pak. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, yang izin bertanya lagi, Pak. boleh. Kalau misalkan untuk aplikasi katalis ya, Pak, ada pengembangan katalis logam ke dalam material berpori. Nah, itu tuh untuk mencocokkan misalkan katalis logam apa yang cocok dengan material berpori apa. Itu tuh gimana ya, Pak? Apakah ada misalkan logam nikel itu cocoknya diembankan pada zeolit apa gitu Pak? Oke. Nah, itu tadi ya, sangat dipengaruhi oleh keempat faktor tadi. Yang pertama kan sifat alamiahnya. Nah, sifat alamiahnya itu salah satunya adalah misalkan polaritas dari materialnya. Kalau logam itu kan dilarutkan ya, kebanyakan dia dalam oksidanya atau dalam ion logamnya. Kalau ion logam berarti harus cari material yang hidrofilik karena dia harus berinteraksi dengan logamnya. Itu satu misalkan. Yang kedua, kalau nikel itu diameter atau jari-jari ionnya berapa? Berarti harus dicari material yang ukuran porinya bisa masuk si nikel tadi itu. Dan seterusnya gitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, jadi dalam pemilihan material pengemban apa untuk menyimpan suatu katalis misalkan, itu perlu studi literatur dulu. Nah, itu adalah untuk menentukan apakah bisa enggak gitu lah. Jangan sampai nanti sudah jadi nikelnya, kemudian juga materialnya sudah ada, ternyata tidak bisa masuk gitu. Nah, itu kan percuma. Nah, caranya bagaimana untuk mengkaji hal seperti itu? Anda lihat di literatur atau jurnal-jurnal yang terdahulu gitu. Nah, kalau misalkan nikel itu bisa diembankan ke apa saja, ke zeolit misalkan. Zeolitnya zeolit jenis apa gitu dan seterusnya. Jadi memang harus tahu dulu sifat-sifatnya. Sifat-sifat dasarnya seperti apa, kemudian sifat dari material berporinya juga seperti apa. Nah, mungkin catatan dari saya, banyak logam-logam atau oksida logam itu harus diembankan ke material berpori atau ke material pengemban itu karena dia senyawa logam itu sangat mudah untuk membentuk aglomerasi. Kalau dia sudah teraglomerasi, contohnya misalkan TiO2, Ti-nya itu akan mengumpul atau akan menumpuk atau akan membentuk ukuran yang lebih luas atau ukuran yang lebih besar. Sehingga efektivitas fotokatalisis itu berkurang karena TiO2-nya menggumpal. Nah, itu adalah fungsi dari pengemban untuk katalis. Nah, mungkin kalau Anda kan ada mata kuliahnya Pak Didi ya, kimia katalis, termasuk dalamnya adalah pengembannya. Itu sebenarnya lebih pas di mata kuliah itu untuk menjelaskan lebih detail bagaimana mencari kecocokan antara material yang akan kita pakai sebagai pengemban dengan zat yang diembannya. Seperti tadi contoh Yuni itu nikel itu apakah cocok dengan zeolit jenis apa? Nah, itu harus diketahui dulu sifat nikelnya apa, sifat zeolitnya bagaimana. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Baik, Pak, terima kasih. Ada yang lainnya? Silakan kalau masih ada yang lainnya. Beberapa
beberapa aplikasi ya yang sangat umum digunakan dalam material berpori. Yang pertama itu adalah ion exchange untuk aplikasi dari zeolit yang terhidrasi. Contohnya adalah detergensi. Detergensi itu fungsinya adalah seperti deterjen gitu ya, untuk menyerap kotoran. Kemudian water softener. Water softener itu karena kan kesadahan, misalkan air itu mengandung magnesium kalsium karbonat misalkan sebagai air sada, kemudian mau dihilangkan kalsium karbonatnya, nah, itu bisa diserap dengan zeolit. Atau animal feed. Animal feed itu untuk mengemban istilahnya, kalau dalam teknologi negeri itu zat-zat yang dibutuhkan sebagai nutrisi bagi hewan itu dimasukkan dulu ke dalam material berpori. Itu untuk memberikan makanan ke hewan gitu ya, agar dia tidak langsung leaching dalam perutnya. Atau juga obat-obatan, misalkan obat-obatan sekarang banyak yang diembankan ke produk-produk atau pengemban material berpori, sehingga dia tidak larut dalam lambung misalkan gitu. Jadi dia ada carrier-nya dulu gitu ya. Atau juga misalkan kalau Anda suka kucing ya, melihara kucing atau melihara hamster gitu, di bawahnya itu kan suka ada pasir gitu ya. Itu sebenarnya adalah pasir kucing itu atau cat litter itu juga material berpori gitu. Itu untuk menyerap bau dan kotoran dari hewan peliharaan kita. Itu contoh-contoh sederhana. Dalam akuarium misalkan, kalau kita lihat itu ada batu-batu yang warna-warni ya, itu sebenarnya zeolit juga gitu. Ada yang ditumbuk yang ukurannya kecil-kecil itu sebenarnya adalah, selain dia estetik karena warna-warni, akuarium kita juga berfungsi untuk menyerap kotoran dari ikan. Itu contoh-contoh material berpori dalam sehari-hari ya. Atau misalkan zaman sekarang masih ada juga ya, zaman saya kecil dulu misalkan kalau di depan rumah kita atau di teras rumah kita itu ada kotoran ayam, misalkan kotoran bebek yang sembarangan gitu ya, itu kan suka ditutup dengan pasir. Gunanya apa? Double gunanya itu, selain untuk membersihkan kotoran itu juga untuk menghilangkan bau. Nah, sehingga bau-baunya itu diserap atau ditimbun dengan tanah. Nah, kita tahu kan tanah sendiri kan dia material berpori. Nah, setelah lama kan kita biarkan, kemudian kotoran itu menjadi kering, terserap, bercampur dengan tanah, baru kita buang gitu, kotoran dengan tanahnya sekaligus. Nah, itu adalah fungsi tradisional dari material berpori. Jadi, Anda jangan membayangkan kalau material berpori itu di lab gitu ya. Enggak seperti itu material berpori itu ya. Contoh lain misalkan kita, naik motor misalkan, ada jaket yang nyaman kalau kita pakai motor misalkan, sehingga kita tidak masuk angin gitu ya. Tapi ada juga jaket misalkan bukan dari parasit gitu ya, kalau kita pakai jaket pun kita tuh masuk angin misalkan, itu artinya kayak ada kaitannya dengan pori-pori juga gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh material berpori dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan ada punya spons, ada yang sponsnya itu bisa menarik air lebih banyak, ada yang tidak gitu. Atau kanebo gitu ya, untuk mengelap motor gitu ya, mengelap mobil itu kan ada yang bagus gitu ya, camoes itu kan ada yang bagus. Jadi sebenarnya material berpori juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adsorpsi untuk pemisahan, molecular sieving gitu ya. Di sini contohnya misalkan pemisahan udara gitu ya. Kemudian drying agent untuk mengeringkan, kemudian menghilangkan sulfur dan lain-lain ya. Nah, kemudian katalis. Nah, contoh di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah contoh sederhana dari pemisahan gas nitrogen dengan gas metan. Saya punya dua material A ukuran porinya lebih besar, kemudian yang B ukuran porinya lebih kecil. Kalau kita lihat ukuran nitrogen dan ukuran metan, untuk ke pori-pori A dia masuk ke pori-porinya, sehingga gas metan dan gas nitrogen itu tidak bisa dipisahkan. Nah, artinya
pori-pori pada material A ini itu tidak cocok digunakan untuk pemisahan gas metan dan gas nitrogen. Kemudian ada material B, ukuran pori yang lebih kecil, sehingga yang bisa masuk itu adalah gas nitrogennya saja. Gas metannya tidak bisa masuk. Nah, berarti material B ini bisa digunakan sebagai material untuk memisahkan gas nitrogen dengan gas metan. Nah, itu ya prinsip sederhananya. Nah, kalau Anda main ke industri makanan dan minuman misalkan ya, saya pernah ke pabrik pengolahan air, contoh misalkan Coca-Cola atau pabrik Papi Oren untuk minuman gitu ya. Nah, air yang diperoleh untuk bahan baku minuman itu kan sumbernya banyak. Ada air sumur, ada air hujan, ada air ledeng ya dari PDAM, atau air resapan tanah dan macam-macam itu. Nah, sedangkan pada saat mau digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman, itu kan airnya tidak boleh berasa. pH-nya tertentu ya, pH-nya mendekati netral. Nah, cara untuk menghilangkan logam-logamnya, menghilangkan bakteri, menghilangkan kuman, menghilangkan kotoran, itu caranya gimana gitu. Nah, teknologi yang cepat dan tepat itu adalah dengan menggunakan pipa atau filter penyaring yang terbuat dari material berpori gitu. Nah, air itu dialirkan ke suatu pipa, kemudian di pipa itu ada penyaringnya, kemudian ada tekanan yang sangat tinggi sehingga air itu terdorong ke dalam pipa itu. Nah, kemudian yang melewati filter itu hanya molekul airnya saja. Sedangkan kotorannya dia tidak masuk. Karena ukuran molekul air itu misalkan lebih kecil daripada ukuran bakteri, daripada ukuran oksida logam gitu. Nah, sehingga diperoleh air murni gitu. Nah, kalau dalam di pabrik ya, di industri gitu. Nah, kalau dalam di rumah itu ada produk yang apa namanya tuh? Aqua apa namanya? Saya lupa kalau di iklan-iklan di TV itu ada. Mungkin ada ingat Aqua apa namanya? Nah, itu juga sama ya. Itu kalau Anda buka dalamnya itu menggunakan materialnya andesit gitu. Andesit itu juga batuan berpori. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi material berpori untuk pemisahan gas atau pemisahan komponen-komponen dalam air. Itu aplikasi yang sederhana ya. Nah, kemudian di sini silakan Anda baca juga ya. Ada beberapa faktor yang harus dikontrol pada saat pemanfaatan material berpori. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini yang lainnya adalah sintesis. Sintesis material berpori. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada 2 slide. Nah, tadi kan Yuni udah bertanya bagaimana distribusinya Pak, gitu, apakah sama atau tidak? Ya. Untuk yang sintetik itu biasanya distribusi porinya sama. Nah, cara mencetaknya gimana gitu, membuatnya? Kita harus membuat dulu cetakannya. Cetakannya itu dengan menggunakan amina quarter. Di sini kalau kita lihat ini adalah surfaktan. Surfaktan ini kalau yang sederhana yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah deterjen. Deterjen itu kalau Anda lihat Rinso ataupun TEK ya, itu ada LAS, linear alkyl benzen sulfonat. Nah, itu adalah suatu amina quarter. Di mana amina quarter itu bentuknya seperti ini ya. Ada kepala, kemudian ada ekor. Nah, kepala ini biasanya dia muatannya positif. Kemudian ekornya itu dia biasanya muatannya negatif atau cenderung negatif kepolanya. Nah, kepala ekor ini kepalanya ini ekor, kemudian nanti akan membentuk misel. Misel itu adalah seperti ini dengan self assembly. Self assembly itu kalau di kuliah yang semester lalu itu kan pembentukan suatu material yang tersusun dengan sendirinya. Itu namanya self assembly. Nah, jika suatu surfaktan seperti ini dilarutkan dalam air, sehingga dia akan membentuk
misel gitu dengan self assembly. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah terbentuk misel, kemudian misel itu kita gunakan sebagai templating, sebagai cetakan, sehingga akan membentuk misel-misel dengan pola-pola tertentu. Bentuknya seperti ini ya. Nah, yang berikutnya, setelah kita tadi surfaktan membentuk misel, kemudian misel ini akan bergabung dengan misel-misel yang lain sehingga membentuk rod atau tabung. Nah, kemudian tabung-tabung itu akan membentuk suatu susunan tertentu. Contoh di sini adalah hexagonal array. Nah, kemudian setelah membentuk misalnya seperti ini sebagai cetakan, kemudian ditambahkan senyawa silikat sebagai material bahan material berporinya gitu ya. Nah, kemudian material silikat itu akan melingkupi kecetakan ini sehingga membentuk suatu struktur berpori. Nah, kemudian dipanaskan, dikalsinasi sehingga nanti akan dihasilkan material-material dengan pori-pori di sini. Dengan pori-pori tertentu ya yang sesuai dengan diameter dari misel ini. Nah, inilah yang disebut sebagai material berpori sintetik atau buatan. Nah, itu yang bisa kita kontrol ukuran porinya, itu yang ini gitu ya, yang material berpori sintetik. Nah, terus Pak, bagaimana caranya agar memperoleh pori yang lebih besar atau pori yang lebih kecil gitu ya? Caranya adalah cari surfaktan yang rantainya panjang untuk yang ukuran porinya lebih besar. Kalau rantainya panjang kan berarti ukuran misalnya kan dia semakin besar. Kalau ukuran misalnya semakin besar, cetakannya semakin besar, maka porinya akan besar. Tapi kalau misalkan rantainya pendek, dia akan membentuk misel yang ukuran porinya diameternya kecil, sehingga akan membentuk pori-pori yang ukurannya kecil juga. Nah, itu adalah metode yang banyak digunakan dalam proses pembentukan senyawa berpori atau material berpori. Nah, akan tetapi untuk yang bagian yang sintetik ini itu untuk skala S1 sulit ya. Sulitnya itu karena harus mengontrol pembentukan misel ini. Kemudian juga harus mengontrol proses kalsinasi di sini. Relatif lebih rumit kalau untuk membuat material berpori secara sintetik. Nah, kita di penelitian-penelitian yang sudah ada itu kebanyakan menggunakan material dari alam. Sehingga yang sudah ada di alam kita manfaatkan, kita optimalkan, kita lakukan optimasi sehingga menghasilkan material berpori yang lebih baik dibandingkan material asalnya. Baik, itu mungkin ya dari materi terkait dengan bagaimana membuat material berpori gitu ya, sehingga kita bisa lihat itu seperti apa gitu proses pembentukan dari material berpori itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Semisal kita membuat material yang dapat mengabsorpsi, itu bagusnya itu materialnya itu dalam ukuran kecil sehingga luas permukaannya banyak, atau ukurannya agak besar, jadi untuk bisa menyerap lebih banyak partikel. Oke. Tadi ya sangat ditentukan oleh keempat faktor tadi itu, sifat alamiah dan lain-lain. Nah, harap dibedakan antara ukuran partikel dengan ukuran pori. Kalau Anda ingin menggunakan fungsinya itu sebagai dalam bentuk serbuk gitu ya. Dalam serbuk itu kan berarti dia ukuran partikelnya harus kecil. Sehingga ukuran partikel kecil menghasilkan luas permukaan yang besar. Nah, itu kaitannya dengan penggunaan luas partikel. Tapi kalau pori, misalkan Anda ingin memanfaatkan material berpori itu pure atau murni hanya untuk memanfaatkan porinya, misalkan untuk penyerapan, untuk pemurnian gitu ya. Itu sangat tergantung juga kepada instalasi dari alat yang mau Anda pakai gitu ya. Bisa saja gitu ukuran pori-porinya kecil, tetapi bentuk materialnya menjadi besar gitu. Tetapi ukuran porinya seragam. Nah, jadi maksud saya sebetulnya harus dipisahkan dulu ya kedua fungsi tadi itu
apakah mau digunakan sepenuhnya adalah porinya atau lebih memanfaatkan kepada ukuran partikelnya gitu. Dua-duanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Yaitu kalau misalkan Anda ingin memperoleh memanfaatkan porinya, tergantung kepada apa yang akan kita serap. Tapi kalau Anda ingin memperluas memperluas permukaan partikelnya, berarti partikelnya harus kecil. Nah, itu nanti optimasi yang harus dilakukan. Karena sulit untuk